Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiti Tadi dan Erika Lunisa akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya di Lajismu Sentolo. Jadi pengabdian ini merupakan pengabdian skema persyarikatan dengan mitra Lajismu di PCM Sentolo. Latar belakangnya, karena Lajismu Sentolo sebagai kantor layanan memerlukan peningkatan penerimaan zakat, infak, dan sodako supaya dapat disalurkan lebih banyak kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian terdapat kebutuhan implementasi teknologi agar pengelolaan JIS lebih amanah. Karena selama ini laporannya bersifat cash basis dan tidak dapat disajikan secara cepat. Kemudian latar belakangnya ini karena sudah ada standar pengelolaan JIS yaitu PSAK 109 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Nah, metode yang kami laksanakan yaitu dengan melakukan survei awal sebelum melakukan usulan, kemudian mencari atau menggali permasalahan mitra yang kemudian kita tuangkan ke dalam usulan program pengabdian. Setelah usulan kami diterima, kemudian dilakukan survei lanjutan berupa focus discussion group yang kemudian diperoleh beberapa hal diantaranya tentang data pengelolaan JIS dan pola pelaporannya. Nah, kemudian metode selanjutnya adalah melakukan kustomisasi template aplikasi LAJIS. Setelah kustomisasi selesai, kita lakukan demo aplikasi dan kemudian kita lihat bagaimana respon dari pengurus LAJIS, apakah sudah sesuai dengan akuntansi LAJIS atau belum. Nah, jika sudah, maka dilakukan proses penyusunan saldo awal dan install aplikasi serta konfigurasi database. Nah, ini dilakukan secara paralel, artinya bersamaan. Kemudian dilakukan proses migrasi data. Saldo awal yang disusun ini dimigrasikan ke dalam sistem basis data sebagai saldo awal. Kemudian dilakukan validasi database apakah sudah sesuai belum dengan data yang ada di dalam catatan realnya. Jika DP-nya valid, maka dilakukan dengan menyusun manual. Tapi jika belum valid, nanti akan dilakukan penyusunan ulang atau direvisi lagi saldo awal yang sebelumnya sudah dibikin. Nah, setelah pelatihan pengguna, kemudian dilakukan pendampingan penggunaan sampai dengan pengguna sudah mahir menggunakan aplikasinya. Nah, hasilnya adalah pada survei lanjutan diperoleh beberapa informasi, pendalaman informasi, diantaranya adalah aplikasi yang diinginkan adalah aplikasi yang berorientasi pada masa depan, artinya ketika nanti pada level kabupaten dan provinsi sebagai lembaga zakat dan infak sedekah menggunakan panduan dari PSAK 109, maka dari kantor layanan sudah dapat memberikan format laporan yang sesuai juga. Kemudian pada kustomisasi aplikasi sistem informasi akuntansi ini dilakukan perubahan fitur-fitur dan juga penyesuaian rekening karena template yang diperoleh dari pengembang ini sifatnya sistem informasi akuntansi yang umum sehingga kita sesuaikan dengan PSAK 109. Kemudian mendimensikan aplikasi ini merupakan langkah yang digunakan untuk melihat fitur-fitur apakah sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan LAJIS. Berikutnya saldo awal migrasi data dan validasi database dilakukan untuk memperoleh kevalidan data sebelum transaksi data di dalam aplikasi sesuai dengan runtun waktu yang berjalan. Pelatihan pengguna ini merupakan pelatihan entry data dan pelatihan membuat laporan menggunakan aplikasi. Dan terakhir adalah serah terima barang hasil pengabdian ini dilakukan oleh tim pengabdi dan kepada pengurus PCN dan pengurus LAJISMU di Sentolo. Nah, kesimpulannya pada saat pelaksanaan adalah ternyata memang beberapa akun saja yang sudah digunakan oleh LAJISMU Sentolo. Kebanyakan akun yang ada di dalam PSAK 109 ini banyak yang belum digunakan.
Kemudian sebagian besar rekening saat ini memang belum ada riwayat transaksinya, jadi memang riwayat transaksi yang ada di dalam Laji Sentolo ini memang hanya penyaluran dan penerimaan dan penyaluran, di mana penerimaan lebih banyak dari zakat dan infak, dan penyaluran lebih banyak kepada fakir miskin dan kepada tenaga pendidikan di amal usaha Muhammadiyah di lembaga pendidikan. Kemudian ternyata juga perlu peralatan mendukung berupa printer dan PC komputer di kantor Lazis. Karena di kantor Lazis saat ini baru ada alat tulis manual dan perabotan furniture saja. Sedangkan ruangannya sudah cukup memadai untuk sebagai sekretariat kantor Lazis. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan kita ucapkan terima kasih kepada lembaga pengabdian lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mempercayai kami untuk melaksanakan pengabdian masyarakat skema persyarikatan. Dan yang kedua, kita ucapkan terima kasih kepada Ketua dan Pengurus Cabang Muhammadiyah Sentolo yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan pengabdian di lokasi, dan Ketua serta Pengurus Lazis Sentolo yang telah berpartisipasi dalam program pengabdian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.